Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamidi dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai DNS atau Domain Name Server untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diambil oleh Bapak Agus Prianto. Sebelumnya, ini ada kaitannya dengan web server. Jadi saya akan menghubungkan DNS ini terhadap web server dari praktikum sebelumnya. Nah, untuk DNS sendiri, alangkah baiknya kita harus mengetahui secara garis besar apa itu DNS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai DNS. DNS sendiri merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, ketika kita mengetikkan sebuah IP address sebuah website, kita akan mengakses website tersebut. Nah, karena di sini cara ini merupakan cara yang sederhana dan cukup merepotkan, kita harus punya daftar lengkap dari sebuah IP address website yang ingin kita kunjungi dan masukkannya secara manual ya. Jadi untuk mengingat IP address tersebut itu cukup susah. Nah, di mana DNS ini memberikan sebuah solusi untuk agar user atau kita mengingat nama domain atau mengingat website yang ingin kita kunjungi URL-nya dengan nama domain saja, dengan nama. Jadi lebih gampang diingat daripada dengan angka, yaitu IP address-nya. Nah, fungsi DNS sendiri itu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Nah, setelah itu minta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Jadi, di sini klien akan mengirim permintaan ke DNS, dan DNS akan mengirimkan IP web server terhadap klien, dan uh, di klien akan otomatis memasukkan nama domain tersebut ke penyimpanannya, dan di situ hasil dari terjemahannya dari DNS akan disimpan, terdapat nama domain dan juga IP address dari web server tersebut, sehingga ketika kita memetikkan nama domain tersebut atau URL-nya, kita dapat mengakses sebuah website di web server tersebut. Jadi kita hanya memasukkan URL domainnya saja. Nah, untuk bagian-bagian domainnya itu terdapat .com, .rg, .net, .uk. Ini merupakan top level domainnya. Untuk top level domainnya merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS, biasanya berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Di sini, top level domainnya. Top level domain. Nah, untuk top level domainnya, biasanya orang kebanyakan dipakai tuh .com, .org, .net. Nah, di sini untuk menentukan website itu, website apa sih? Misalnya untuk .com itu sebagai produk pribadi, .org sebagai organisasi, UK sebagai country, misalnya edu sebagai edukasi, dan lain-lain. Nah, untuk second level domainnya itu biasanya itu nama lain dari domain itu sendiri, yaitu Wikipedia. Nah, untuk third level domain itu merupakan subdomain bagian dari domain tempat sendiri. Apabila domain itu sebagai rumah, maka subdomain itu salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Jadi, ketika kita mengakses Wikipedia, nanti ada third level domainnya itu, dimana di situ ada blog, ada misalnya kayak um, artikel atau dokumen atau apa di situ. Nah, itu merupakan sebuah third level domainnya. Untuk postingan saya sendiri, ini merupakan sebuah skema yang di mana bagian yang mengawali sebuah URL, yaitu biasanya HTTPS ya. Kalau misalnya kita mengakses Wikipedia, misalnya en.wikipedia.org, kita mengaksesnya sebagai https en.wikipedia.org, seperti itu. Nah, untuk cara kerja DNS ini bertahap, mulai dari apa sih domain itu, untuk mencari nama domainnya, hingga ke web servernya. Nah, di sini secara garis besar, untuk kerjanya itu apa sih domainnya itu? Nah, resolving name server your ASP, berarti di sini mencari sebuah IP address-nya terlebih dahulu. Nah, terus di root name servernya juga untuk mencari IP address. Setelah itu ke TLD. TLD itu top level domain name servernya seperti .com itu .net. Terus kita melakukan autentikasi name server di DNS hosting provider. Setelah itu DNS akan merecord IP yang telah dicari di ASP ini. Nah, setelah itu web server dan site files. Nah, di sini terdapat alamat domainnya dan juga IP address-nya yang akan dikirimkan ke klien kembali. Dan setelah itu macam-macam DNS-nya itu terdapat banyak sekali. Dan di sini kita akan melakukan praktikum record dengan CNAME record. Yang dimana record sendiri itu fungsinya untuk menyimpan sebuah informasi soal hostname, time to live, dan IP4 address. Intinya di sini misalnya kita menyimpan sebuah IP address dari domain 434341, misalnya itu kita kasih nama java.com. Nah, di sini akan menyimpan nama domain itu dan IP address dari web server tersebut. Nah, untuk CMB, kuat ini digunakan untuk redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address.
dapat fungsi satu ini, kita perlu memperbarui DNS record. Jadi kita redirect domain tadi ke subdomain sebuah IP address. Misalnya kita mau mengubah ketika orang itu mengakses misalnya jargon.com tadi, kita ingin ketika orang itu mengakses www.jargon.com itu juga bisa, maka kita menggunakan CNAME record untuk menerjemahkannya ke jargon.com. Setelah itu kita melakukan percobaan saja secara langsung agar untuk memperpaham pemahaman kita tentang DNS server. Nah, di sini kita harus menyediakan DNS server di sebelah kiri ini. Nah, dan kita juga butuh web server, dan saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai FTP server. Nah, di sini buatlah skema jaringan DNS server, web server, dan FTP server. Dengan DNS server itu 3333333.1, dan web server itu kita gunakan IP address 43434341 ini ya. Ini. Untuk ini 434343.2. Setelah itu kita aktifkan mode DNS di DNS server. Kita aktifkan mode DNS server. Nah, setelah kita setting IP-nya, kita ke DNS. Nah, di sini misalnya kita ingin mengakses web server dari 434343.1, diakses dari sini. Kita ingin mengaksesnya menggunakan 434343.1. Bagaimana caranya? Caranya kita tinggal mengetikkan nama di sini, nama jargon.com, dengan tipenya itu record. Nah, tipenya record untuk mengakses address IP4 ya. Nah, di sini kita save sehingga ketika kita mengaksesnya melalui device, nah, coba kita akses ke web browser. Sebelumnya kita mengaksesnya ketika web server itu kan 434343.1. Nah, di sini kita tidak usah aksesnya melalui IP address. Kita mengaksesnya melalui alamat domain kita. Nah, kita klik jargon.com. Nah, di sini sudah berjalan di http://jargon.com. Nah, di sini untuk jargon.com sendiri, misalnya kita klik yang lain. Nah, di sini. Nah, hostname on resolver. Jadi hostname itu tidak ada. Kalau misalnya kita kembali ke sini, kita ingin jargon.com ini kita bisa akses ke www.jargon.com, kita harus misalnya www.jargon.com, kita harus menggunakan tipe yang bukan CNAME, tipe DNS server CNAME, dan hostname-nya kita arahkan ke domain hostname kita yang asli yaitu jargon.com, dan save dan maaf tadi ya www.jargon.com, kita pakai sini, kita pakai sini www.jargon.com akan ke jargon.com kita add. Nah, di sini sudah berhasil di add. Kita coba akses melalui PC1 dengan mengetik www.jargon.com. Di sini sudah bisa diakses melalui HTTP dan juga HTTPS. Nah, sudah. Nah, di sini verticom DNS sudah berhasil. Kita coba ke selanjutnya itu. Nah, kita NS lookup terlebih dahulu ya. Kita lupa untuk menggunakan NS lookup terlebih dahulu di command prompt. Nah, di sini kita NS lookup ke jargon.com ya. Apakah jargon.com itu sudah terhubung ke IP address si server. Nah, di sini servernya itu 3333.1. Ini server DNS-nya. Untuk authoritative answer-nya itu hostname-nya jargon.com dan address-nya 434343.1. Jadi akan memberikan alamat IP dari sisi server itu sendiri. Nah, kita sudah coba pada nomor 4 untuk akses HTTP jargon.com dan membeli jargon.com tadi. Setelah itu pada misi 1 tetap jalankan perintah ms lookup berikut. Kita coba menggunakan FTP ya, ms lookup FTP jargon.com. Kita ke misi 1 FTP ke command prompt ms lookup FTP jargon.com FTP.jargon.com. No access domain. Oh, kita harus masukkan server DNS ke bagian DNS itu, terus kita masukkan ftk.jargon.com.
di sini ftp.jarcom.com. Nah, di sini addressnya kita perlukan itu 434343.2. Untuk tipenya kita pakai Arico. Addressnya 434343. FTP.com Arico 4343.2 di sini. Terus buat sudah saya aturnya dulu. Nah, sini sudah bisa. Untuk ftp.com, kita coba buat koneksi FTP server dari PC1. Nah, sebelumnya untuk mengkonekkan kita bisa menggunakan MAC address-nya seperti ini, ftp 434343.2. Nah, di sini kita usernya Koga, dan passwordnya itu juga Koga tadi. Nah, di sini kita dapat mengakses FTP-nya dengan mengklik IP address-nya. Nah, untuk kita menggunakan FTP dengan cara hostname, kita klikkan FTP seperti ini. ftp.jarcom.com aslinya kita setting di NS tadi. ftp.jarcom.com. Setelah itu kita bisa enter. Nah, com usernya kita coba, nah kita dapat mengakseskan FTP dari PC1. Nah, kita ini aksesnya seperti ini. Karena kita hanya berfokus di DNS dan web server saja, untuk DHCP server, FTP server, dan web server, kita bertemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih.